Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Suryani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kelas 6A. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in. Sebagai tugas ujian tengah semester pada kuliah seminar pendidikan agama Islam. Nah, saya akan menjelaskan tentang daftar isi, kemudian kelebihan dari buku yang saya ambil. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang buku ini, akan mengenalkan penulis dari buku ini, yaitu Dr. Mustafa Dib Al-Bukho dan Syekh Muhyiddin Al-Mitshu. Nah, daftar isi ini, dalam buku ini terdapat 42 hadis dengan 472 halaman. Nah, buku ini memiliki pembahasan yang jelas dari bentuk bahasa dan bentuk bahasa yang bagus. Nah, beberapa kelebihan buku ini. Yang pertama, penulis mentahrij menjelaskan kondisi hadis yang sesuai dengan pesanan para ulama hadis. Nah, yang kedua, penulis menyebutkan urgensi hadis agar diketahui kenapa hadis tersebut menjadi prioritas. Dan yang ketiga, penulis menjelaskan kosakata dan lafaz-lafaz berdasarkan kaidah bahasa Arab. Nah, yang keempat ini, penulis menjelaskan kandungan hadis setiap pembahasan yang diberi judul dengan nomor dan juga diperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Disebutkan juga hikmah pesyariatan dan manfaat-manfaat baik secara dunia maupun yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Nah, penulis juga menjelaskan solusi-solusi yang diberikan Nabi untuk mengatasi krisis multidimensi yang melanda masyarakat modern. Nah, buku ini juga disertakan biografi para sahabat yang tersusun dalam abjad untuk mempermudah pembaca. Dan saya mengambil tentang hadis ke-36 dalam yang berjudul Semua Bentuk Kebaikan. Jadi di sini itu per hadis, misalnya ini hadis ke-34 berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya mengambil kedudukan ilmu dalam Islam dan hukum mencari ilmu dalam Islam. Nah, di sini itu kedudukan dalam ilmu dalam Islam. Nah, kan karena ilmu merupakan jalan menuju surga, nah maka ilmu memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Para ulama adalah orang-orang yang derajatnya mendekati derajat para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, dalam hadisnya pun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan bagian yang besar. Hadis At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, saya ini mengambil kutipan ini dan hukum mencari ilmu dalam Islam. Nah, mencari ilmu dalam Islam itu hukumnya wajib. Dan kewajibannya terbagi menjadi dua macam. Nah, di sini itu dijelaskan fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh muslim
setiap muslim, yaitu ilmu-ilmu yang diketahui oleh semua orang Islam agar kaidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya yang lurus dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Nah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Nah, juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, yakni bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan menurut fardu kifayahnya itu wajib bagi kaum muslimin serta secara keseluruhan untuk mendapatkannya. Jika sebagian mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Nah, sedangkan jika tidak ada yang melakukannya seorang pun, maka semua menanggung dosa. Adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah memperdalam ilmu-ilmu syariat yang hukum fardu kifayah dengan mempelajarinya, menghafal, dan membahasnya, serta memiliki spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Nah, untuk menjaga eksistensinya dan menegakkan tonggak-tonggak negara yang benar dan adil, sehingga menjadi negara yang kuat dan kokoh di muka bumi dan wibawa disegani. Nah, jadi di sini itu kan sudah jelas ya kedudukan dan hukum mencari ilmu dalam Islam. Kemudian ilmu itu adalah cahaya para ulama adalah menara petunjuk. Kemudian dalam buku ini itu kelebihannya di sini ada biografi singkat para perawi hadis. Nah, di sini ada Anas bin Malik, Tamim bin Aus, Ad-Dari bin Khorijah, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Jundub bin Junadah Abu-Jar, Abu Taslab Husaini Jursum bin Nasir, Al-Haris bin Ashim atau Abu Malik, Al-Hasan bin Ali Abi Thalib, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri atau Abu Sa'id, Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Haris As-Saqafi, Syahal bin Sa'ad As-Saidi Al-Ansari Al-Khariji, Sya'ad bin Aus, dan Ummul Mukminin yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdurrahman bin Asar Ad-Dausi, Abu Hurairah, Abdu Tuzai Ar-Irbad bin Syariah, Uqbah bin Amr Al-Ansari. Kemudian ada biografi tentang Umar bin Al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir bin Ka'ab Al-Kharij Al-Ansari. Kemudian An-Nawas bin Sa'man bin Khalid bin Amr Al-Amiri Al-Kilabi, dan yang terakhir ada Wabisa bin Ma'bad bin Malik bin Ubaid Al-Asadi. Nah, di sini juga ada sinopsisnya ya. Salah satu keunggulan hadis pilihan adalah redaksinya. Hadisnya yang singkat namun mengandung makna yang sangat luas. Nah, Rasulullah SAW memiliki kelebihan menyampaikan pesan dengan ungkapan jawami al-kalim, kalimat singkat tapi padat. Mungkin review buku dari saya sekian. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.